siang guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Sebelum saya akan kasih konten kompresor yang tidak tahu rimbanya, kemudian orang nganter biasa langganan jual, tidak tahu rimbanya, ini sudah saya tes hidup dan oli akan saya cek. Jadi saya lakukan seperti itu. Kalau misalkan saya ngecek olinya hitam atau isinya banyak atau sedikit, kemudian setelah dites hidup apa tidak, artinya ini sudah hidup, kemudian saya cek oli, kemudian saya kasih tahu lagi nih untuk acuan ini tentunya. Konten yang semalam kulkas ini saya cabut, jadi ini penting ini untuk Anda nih. Saya cabut, saya tinggal pulang jam 7, saya pulang 7 lewat. Dan saya colokin, ini ada sudah 10 menit karena saya baru datang. Ini adalah untuk menguji atau untuk tes akurat bahwa freon ini bocor apa tidak. Artinya ini kalau dicabut bahkan puluhan jam, kalau ini bocor sudah pasti dinginnya tidak seperti kemarin. Jadi ini sangat mudah dideteksi kalau isi freon ini. Sore saya isi freon, kemudian saya cabut, saya pulang, kemudian saya baru colokin. Kalau ini bocor, ini berpuluh jam sampai jam ini sudah pasti freon ini akan keluar semua. Kemudian dicolokin, ini sudah bakalan tidak dingin karena freonnya habis. Jadi deteksi ini termasuk akurat kalau menurut saya, karena freon ini kalau kompresor posisi mati atau dicabut ini malah keluar cepat, apalagi berpuluh jam. Setelah saya colokin, saya akan buka ini. Belum saya buka ini, apakah masih dingin seperti kemarin atau tidak. Berarti ini saya kasih tahu untuk Anda, ini untuk acuan Anda kalau misalkan servis kulkas, kemudian belum diambil orangnya atau dianterin, Anda cabut hitungan jam atau hari, kemudian Anda colokin. Kalau dinginnya masih seperti kemarin, berarti ini tidak ada kebocoran. Kalau kurang bahkan tidak ada dingin, berarti ini sudah pasti ini ada kebocoran guys. Saya akan buka ini, berarti dari jam 7 sampai 10 menit yang lalu. Ini kasar ini, jadi etching ini. Tuh, ini hasilnya. Berarti ini mudah kalau Anda mendeteksi kulkas isi freon, kemudian dicabut, besoknya colokin lagi sudah tidak dingin. Ini jelas masih ada kebocoran. Saya tidak bilang kebocoran di kondensor ataupun las-lasan, intinya masih ada kebocoran. Tapi saya akan melangkah ke konten ini untuk pengetahuan guys. Saya akan melangkah ke konten ini kompresor ini. Ini kompresor yang saya tidak tahu rimbanya, jadi ini harus saya buka olinya ini. Memang ini dites itu, tapi kan saya tidak tahu rimbanya, apakah ini olinya kotor atau habis atau di bawah miring sehingga habis, saya tidak tahu. Jadi saya hanya akan tes. Ini air kanan guys, jadi ini saya tes acak ini menggunakan overload seperti ini. Jadi untuk konten mah yang penting overload, yang penting hidup. Sudah saya colokin ini, dan saya akan tes apa ini kemarin hidup masalahnya. Belum di nyala ya. Inilah sebuah konten luar biasa.
ini sudah disambung ya. Kenapa lepas di mana ya? Pakai colokan yang butuh. Ini konten bisa dites ulang, tidak hidup guys. Jadi ini konten tidak dipakai, ini tidak direkayasa. Akhirnya tester turun juga ini. Apakah nyambung? Kabel putus sebelah ini, dari mana rimbanya? Gila ini kan gila. Tapi konten seperti ini tetap saya lanjutin karena bukan rekayasa. Kalau bikin konten yang rekayasa gampang. Saya ini tahu semua masalahnya. Jadi atau konten saya biar naik, saya kalau bisa, karena ini kan saya tahu semua. Kalau dilicikin kontennya bisa langsung naik, tapi saya tidak seperti itu guys, karena ini untuk para pemula supaya biar tahu bisa dapat rezeki kalau bisa seperti ini. Saya sudah sambung. Kemudian saya akan colokin ini benar hidup atau tidak ini. Hidup, jadi putus beneran ini. Jadi ini konten tidak diedit-edit. Saya juga nggak mau yang edit guys. Ini hidup. Kemudian ini saya akan potong karena ini saya tidak tahu rimbanya kompresor ini olinya seperti apa. Jadi tentu saya akan potong ini. Kalau Anda beli kompresor kemudian tidak tahu rimbanya, artinya ini olinya seperti apa, Anda harus potong ini, hitam atau kosong atau apa. Jadi tahu ini isi kompresor seperti apa guys. Ini nggak pakai cutter karena mepet, nggak masalah, judulnya sama guys, yang penting motong. Jadi ini luar biasa ini. Sudah ini akan menentukan saya ini bahwa ini bisa lanjut atau tidak. Ini termasuk oli ini untuk acuan saya guys. Bening atau hitam. Wow, ini berarti olinya masih bagus. Kemungkinan ini kompresor ini ada penyakit lain sehingga ini kompresor ini tidak masalah, dan saya tidak lanjutin ini karena sudah pasti masih penuh ini. Kemudian saya pasti akan tuang kembali. Jadi ini oli ini termasuk untuk acuan saya ini kalau beli kompresor kulkas yang tidak tahu rimbanya guys. Jadi ini sebuah konten yang luar biasa untuk Anda ini. Sudah saya kasih tahu tadi kulkas, kalau Anda install sorenya sudah dingin Anda cabut.
paginya colokin kemudian masih dinginnya seperti kemarin, berarti kulkas ini tidak ada kebocoran. Ini konten satu tadi. Kemudian ini kulkas ini yang tidak, kompresor kulkas yang tidak tahu limbahnya. Ngeceknya seperti ini, langkah ini. Olinya seperti apa? Ini untuk acuan ini. Kalau kompresor ini tidak tahu limbahnya di mana, dari mana asalnya, ini bisa ketahuan. Setelah kompresor ini hidup, kemudian olinya Anda tuang, guys. Mudah-mudahan konten ini berguna untuk Anda semua. Untuk pemula. Jadi di sebuah kulkas ini banyak ini sebenarnya kontennya. Kadang orang kehabisan konten. Kalau saya pas tidak kehabisan konten karena saya jalan terus, kemudian ada servian terus, kemudian ditambahin konten yang lain. Jadi Anda ini bisa tahu pengalaman saya, pengalaman hari ke hari saya, tiap hari saya, yang tiap hari rata-rata saja pegang kulkas ini satu, walaupun kadang 3 sehari, kadang 1 sehari, kadang tidak ada, kemudian adanya mesin cuci. Ini termasuk bisa untuk acuan Anda ini pekerjaan saya, guys. Siang, guys.